hari ini saya ada di Polres Cimahi. Alhamdulillah pelayanan Polres Cimahi sangat memuaskan gitu ya, karena pada dasarnya saya sebagai warga biasa hanya ingin mencari keadilan, hanya ingin mencari bahwa saya dirugikan gitu ya. Dan hari ini ada 2 akun yang saya laporkan. Satu, akun yang maaf tanpa seizin saya, dan itu sudah masuk ranahnya hukum. Gitu. Yang kedua, ada Instagram yang membabi buta mencaci maki saya tanpa dasarnya ada bukti, gitu ya. Nah, itulah delik aduannya, gitu ya. Dan saya pun berterima kasih kepada haturunnya, gitu ya, atas pelayanan Polres Cimahi, dan saya pun sangat bangga atas kepemimpinannya Bapak Niko selaku selaku pimpinan Polres Cimahi, gitu ya. Dan saya diberi saran untuk ini lanjut ke Polda Jabar, gitu ya. Dan alhamdulillah pada tanggal 26 saya akan resmi melaporkan pertama yang maaf tentang video saya yang mendapatkan inisiatif SPPG 6 juta. Lalu salah saya di mana? Dari jurnis BGN itu sudah dituangkan, itu sudah dipaparkan bahwa mitra berhak menerima insentif 6 juta per hari. Nah, si orang ini gitu ya membuat narasi yang tidak baik bahwa saya joget-joget gitu ya menerima uang 6 juta. Anda perlu ketahui ya, program ini sangat bagus, program ini sangat mulia, gitu ya. Saya sebagai mitra hanya ingin program ini berkelanjutan, hanya ingin di mata masyarakat program ini berhasil dengan menjaga nama baiknya Presiden, menjaga namanya BGN. Tapi Anda membuat opini yang tidak baik, Anda membuat aksi yang benar-benar orang membenci program ini. Dan hari ini saya dapat dukungan dari diri saya, gitu ya. Dan alhamdulillah Polres Cimahi sudah mengarahkan Pak Hendrik ini mungkin ke Polda, gitu ya. Insya Allah tanggal 26 saya akan laporkan Anda. Saya sudah bilang, setiap tindakan yang Anda ucapkan tanpa dasarnya bukti itu akan membuat Anda rugi sendiri dan berurusan hukum. Itu Baraya ya, Abang Hendrik Irawan yang punya dapur MBG. Sebelum kita mendengarkan bagaimana nasihat daripada Kang Deddy Mulyadi, kita akan bacakan komentar para netizen terlebih dahulu ya Baraya. Komentarnya, dia juga pernah belanja pompa air di Jalan Sunia Raja, Bandung buat cuci omprengnya. Harganya segini, ditulis notanya segitu. Masih ingat soalnya saya pegawainya, hehehehe. Kita lanjutkan. Yang dilaporkan silahkan japri via TikTok dan IG saya. Nah, itu dari pengacara Indonesia ya. Jadi buat yang dilaporkan oleh Bang Hendrik Irawan ini ke polisi ya, sekarang nih tanggal 26 silahkan japri katanya pengacara Indonesia via TikToknya. Kemudian dia sendiri yang bikin konten, dia pula yang kepanasan. Nah, gitu. Jadi Bang Hendrik ini yang bikin konten, dia sendiri yang kewalahan. Dan sekarang kita akan menyimak bagaimana nasihat daripada Kang Deddy Mulyadi terkait dengan para konten kreator nih ya, yang suka lapor-lapor. Kita simak Baraya. Ini banyak kamera karena kengarala duit. Lumayan video Kang Deddy penontonnya banyak. Nanti ada esennya dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau mengambil gambar dari kerja keras orang lain. Tepuk tangan ya, nggak apa-apa sok nengan duit saya jangan. Itulah seruan daripada Kang Deddy Mulyadi untuk para konten kreator yang mengambil gambar Kang Deddy Mulyadi dan dipersilahkan oleh Kang Deddy Mulyadi ya mengambil gambarnya untuk mencari nafkah, untuk mencari duit katanya. Dan terkait dengan ini orang lagi trending banget karena lucu ya. Kenapa lucu? Dia bikin postingan ya. Dia posting dia sebagai mitra MBG dapat gaji 6 juta dong. 6 juta woi, 6 juta sehari ya. Kalau lu kaliin 24 hari kali 6 juta dia dapat 150-an juta sekian sebulan.
Buset, Artis, kalah-kalah gaji presidennya nih. Nah, yang lucunya netizen masyarakat itu pada komplain, pada nggak suka karena dia joget-joget dapat dari hasil MBG, sementara MBG sekarang lagi banyak banget sorotan karena oknum-oknum yang mitra-mitra kayak gini mungkin ya, yang ngasih MBG-nya tuh nggak sesuai sama instruksinya Pak Presiden Prabowo ya, bukannya bergizi tapi ya udah pokoknya gitu deh. Ya kan, lucunya dia yang bikin video, dia yang bikin statement begitu dirujak sama netizen, sama masyarakat, dia malah lapor polisi. Lu gimana sih, heran banget ya. Lu kalau sampai jadi mitra MBG udah pasti lu berpendidikan dong, dan lu pasti tahu kalau lu bikin video kayak gitu pasti bakal dirujak sama netizen ya. Kenapa kucuk-kucuknya lu lapor polisi? Aneh banget. Dengan gagahnya dia bikin video lagi bahwa dia udah ngelaporin dua akun atau berapa akun itu ke polisi. Emang lu pikir netizen setakut itu gitu ya buat dilaporin? Enggak deh kayaknya. Lu pikir dengan lu punya gaji 150-an juta sebulan, lu bisa seenaknya ngelaporin orang ya? Gak tahu deh hukum di Indonesia ini kayak mana. Kita lihat deh apa laporannya itu bakal berjalan atau sekarang kita tanggal tunggu aja. 26. Baik para ya, sekarang kita akan menyimak informasi terbaru dari Cikijing Majalengka bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Kita simak. Ini saya lagi ini dengan cucu siapa akinya? Ada Solihin. Aki Ade Solihin yang hari ini dirawat di Rumah Sakit Mitra Majalengka. Karena kecelakaan di Cikijing Majalengka, mobilnya, travelnya masuk sungai yang berakibat 5 orang meninggal dan 1 orang sopir jadi 6 orang. Nah ini Bapak jangan ngelamun. Nanti kan Bapaknya kalau dirawat di Rumah Sakit Mitra Majalengka, Pak Bupatinya sudah bersedia menanggung seluruh biaya. Dan nanti bertanya kalau dirujuk ke Hasan Sadikin siapa yang menanggung biayanya? Udah ditanggung oleh gubernur. Ya, nggak usah mikirin biaya selama perawatan sampai sembuh. Ya. Dan ini anak dari sopir kelas 4 SD, namanya Ilham. Ibunya menjadi TKI di Arab. Jadi dia kehilangan seorang ayah dan ibunya di Arab. Dan kita sudah nanti biaya tahlilnya sudah diurusin. Nanti ada dana dari ASN Provinsi Jawa Barat yang dititipkan di Baznas. Dia sudah disiapin deposito 25 juta untuk bekal pendidikan ke depan karena ayahnya meninggal. Kalau untuk tahlilnya sudah saya beresin ya. Jadi itu ya, jangan ngelamun lagi. Dua-duanya sudah mendapat kesusahan. Kamu semangat ya. Cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi sopir. Itulah Baraya ya. Ya, kita doakan semoga korban kecelakaan diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan di sini kita akan membacakan beberapa komentar yang masuk di channel Tok-Toknya Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama, ya Allah, boleh nggak sih Banten diganti gubernurnya sama KDM? Jadi warga Banten pengen Bapak Andrasoni digantikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja hal ini tidak mungkin ya. Warga Jawa Barat tidak mungkin memberikan Kang Deddy Mulyadi ke warga Banten. Ya baik. Kemudian komentar yang kedua, Assalamualaikum Kang Deddy, tolong dibantu Kang Deddy. Ini di Bekasi wilayah Tambun, saya ada proses pasang listrik baru dan sudah bayar full. Tapi sudah 1 bulan tadi tidak ada tindakan pemasangan dengan alasan dari pusat PLN Cikarang lokasi di Jababeka, katanya KWH dan kabelnya kosong. Saya merasa tidak ada kepastian dan cara kerja mereka seperti tidak kerja. Mohon disidak Kang Deddy, hatur nuhun. Kemudian Bapak Aing hebat sama masyarakat sangat peduli hadir dari Majalengka. Kemudian Pak Jajan Sukabumi, Kecamatan Warung Kiara, hayang diomean hipuh pisan, hayang diomean ripuh pisan. Pak Jajan Sukabumi, Kecamatan Warung Kiara, hayang diomean hipuh pisan. Nggak ngerti ya. Assalamualaikum Pak, saya orang Cianjur Selatan, mau tanya dong kenapa gas 3 kilo kok susah sampai ada yang jual 50.000. Itulah mungkin terkait dengan aduan-aduan ya Baraya semua terhadap Kang Deddy Mulyadi. Bisa kalau belum ada jawaban bisa terlebih dahulu ke Bapak Bupati atau ke Bapak Camat atau ke Bapak Lurah terlebih dahulu. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.